Alam taro ilal ladzina baddalu nikmatallahi kufran. Ini dijadikan pegangan, jangan sampai kita juga melakukan menukar nikmat-nikmatnya Allah, mengganti nikmat-nikmatnya Allah dengan kekufuran, dengan keingkaran kepada Allah. Karena itu semua akan berdampak kepada sekitar kita, keluarga kita, anak buah kita, karyawan-karyawan kita. Wa ahallu qaumahum daral bawari. Justru akan menjerumuskan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, karyawan-karyawan kita, anak buah kita kepada darul bawari, kepada tempat yang membinasakan, yaitu jahannam, neraka jahannam. Na'udzubillah. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah, dikelompokkan oleh Allah kepada kelompok golongan hamba-hambanya Allah yang pandai bersyukur. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المحدثين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik lima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali. Ya hasanal fi 'alih ya qa'iman bil zawal ya mubdi'an bil amthal barakal hamdul minnatu wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdzi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli
عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzahan qawli wa fi'li wa niyati bi astaghfi min kulli da'i wa nur dalilul li qalbi وسلم كل يوم وليلة على نبي الرحمن يقبل توبتي وآله وأصحابه كرام الأئمة يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Ibrahim 28. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا يبغ فيه من قبل أن يأتي يوم لا يبع من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran. Alam tara, tidakkah engkau perhatikan, tidakkah engkau melihat ilal ladzina, kepada orang-orang yang baddalu, yang mengganti mereka, yang menukar mereka nikmat Allah,
nikmat-nikmatnya Allah kufron dengan kekafiran, dengan kekufuran, dengan keingkaran. Pernahkah kalian memperhatikan banyak orang yang menukar nikmat-nikmatnya Allah dengan kekafiran, dengan kekufuran? Itu jadikan ibrah pembelajaran bagi kita. Tidak semua orang memperhatikan itu karena Allah belum mengizinkan. Kalau Allah mengizinkan, setiap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita seharusnya menjadikan wasilah menambahnya keimanan dalam hati kita. Banyak orang diberi karunia oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah, justru malah mengkufurinya. Diberi karunia berupa harta, mengkufurinya dengan menyombongkan dirinya dengan harta itu. Diberi karunia nikmat oleh Allah berupa pangkat, jabatan yang luas, bukan mensyukurinya, justru mengkufurinya. Diberi ilmu, kepemahaman, justru mengkufurinya dengan membodoh-bodohi orang. Tidakkah kita perhatikan, ataukah kita termasuk orang itu? Jangan sampai baddalu, menukar nikmat Allahi, nikmat-nikmatnya Allah, karunia dari Allah, kufron dengan kekafiran, menutup mata hati kita dari petunjuk Allah. Diberi karunia yang seharusnya disyukuri agar ditambah nikmat-nikmatnya oleh Allah, justru dikufuri, yang akan mendatangkan azabnya Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita pandai bersyukur atas nikmat-nikmat, atas karunia-Nya Allah, Allah pasti akan menambah kenikmatan itu. Justru sebaliknya, apabila kita mengkufurinya, mengingkarinya, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabnya Allah amatlah pedih. Hati-hati para pemimpin, pemimpin dalam hal apapun, terutama pemimpin dalam agama. Para ulama, jangan sampai kita dikategorikan oleh Allah kepada ulama-ulama yang ulama-ulama yang jelek. Para pemimpin dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah usaha, jangan sampai kita mengkufuri nikmat-nikmat, karunia-karunia yang diberikan oleh Allah, yang mana dampaknya terhadap orang-orang yang kita pimpin. Wa ahallu qaumahum, dan menempatkan kalian, menjatuhkan kalian, qaumahum, terhadap pengikut-pengikut kalian, terhadap kaumnya kalian. Menjatuhkan kemana? Darul bawar, menjatuhkan ke tempat yang membinasakan. Apa itu? Jahannam, yaitu neraka jahanam. Na'udzubillah. Jangan sampai kita seorang pemimpin yang mempunyai anak buah, yang mempunyai karyawan, justru menjatuhkan, menempatkan karyawan-karyawan kita, pengikut-pengikut kita, jamaah-jamaah kita, kaum-kaumnya kita
darul bawar, menjatuhkan mereka ke tempat yang membinasakan, yaitu jahannam, neraka jahanam. Yaslaunaha, pasti mereka akan memasuki neraka jahanam itu. Apa neraka jahanam itu? Wa bi'sal qoror, seburuk-buruknya tempat. Jadi neraka jahanam itu seburuk-buruknya tempat. Jahanam ini lambang dari kesengsaraan, penderitaan, kesedihan. Jangan sampai kehidupan kita di dunia ini seperti berada di neraka jahanam karena tidak pandai mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah, justru mengkufuri nikmat-nikmatnya Allah. Syukur. Kalau kita ingin dibahagiakan oleh Allah, bersyukurlah. Kalau kita ingin ditambah nikmat-nikmatnya oleh Allah, bersyukurlah. Waj'alu, dan menjadikan mereka itu lillahi, terhadap Allah, andadan, tandingan-tandingan, sekutu-sekutu, kekuatan-kekuatan selain dari Allah. Liyudillu an sabilihi, sungguh mereka akan menyesatkan an sabilihi, dari jalan-jalannya Allah, siratal mustaqim. Jadi kalau sudah ada pemimpin seperti itu, baik pemimpin dalam perusahaan, dalam keagamaan, dalam perusahaan yang kecil, dalam keluarga, seorang suami memimpin dalam sebuah keluarga, justru malah menjerumuskan keluarganya ke jalan yang menyesatkan, menuju jalan yang sesat, yaitu menjatuhkan wa ahallu qaumahum darul bawari, menjatuhkan, menempatkan keluarganya ke dalam tempat yang membinasakan, yaitu neraka jahanam. Jangan sampai kita sebagai seorang suami menjatuhkan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita ke neraka jahanam. Kita sebagai seorang pemimpin wajib kita menyelamatkan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita dari neraka jahanam. Wajib kita sebagai laki-laki, sebagai pemimpin membahagiakan, menyelamatkan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari siksa api neraka jahanam. Kewajiban kita sebagai pemimpin, jangan sampai menjerumuskan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita kepada neraka jahanam, kepada kesengsaraan, kepada penderitaan, kepada kesedihan. Banyak sekarang yang salah jalan, membuat tanding-tandingannya Allah, membuat petunjuk-petunjuk selain dari Allah, meremehkan ulama-ulamanya Allah, tidak mau terhadap petunjuk-petunjuk dari ulama-ulamanya Allah. Justru mereka meminta petunjuk dari para dukun-dukun, paranormal yang banyak menyesatkan dari jalannya Allah. Waja'alu lillahi andadan, membuat tanding-tandingannya Allah,
yang justru liyudillu an sabilih, justru mereka akan menyesatkan an sabilih dari jalannya Allah, tidak akan pernah bahagia. Hidupnya bagaikan neraka. Hati-hati bagi kita seorang pemimpin, bagi kita seorang suami, pemimpin dalam keluarga, jangan sampai menjatuhkan keluarga kita ke dalam neraka jahanam. Jangan sampai menyesatkan keluarga kita dari jalannya Allah. Qul, katakan wahai Kanjeng Nabi Muhammad, tamatta'u, nikmati oleh kalian, bersenang-senanglah kalian. Fa inna masirakum, maka sesungguhnya tempat kembali kalian ilan nar, yaitu neraka jahanam. Tidak akan pernah bahagia. Makanya suruh senang-senang aja dulu. Masih diberi waktu oleh Allah. Entek-entek no, habis-habiskan, bersenang-senanglah kalian. Namun ingat, tempat kembali kalian adalah neraka. Na'udzubillah. Ini sudah dijelaskan, sudah dipertegas oleh Allah. Suruh sampaikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad, Qul tamatta'u, bersenang-senanglah kalian, mumpung masih bisa. Fa inna masirakum, namun ujung-ujungnya kalian ilan nar, akan menderita. Hidupnya bagaikan neraka. Sulit mas, kalau sudah masuk neraka itu sulit. Kalau tidak dapat rahmat dari Allah, sulit untuk keluar dari permasalahan, sulit untuk keluar dari penderitaan, sulit untuk keluar dari kesedihan, kesengsaraan yang dibuat oleh tangan-tangan mereka sendiri. Qul, katakan wahai Kanjeng Nabi Muhammad, li ibadi, kepada hamba-hambaku, alladzina, yaitu orang-orang yang amanu, yang beriman di dalam hatinya, yang mempunyai iman di dalam hatinya. Untuk apa? Yuqimus sholah, untuk mendirikan sholat. Karena sholat inilah tanha anil fahsai wal munkar. Aqimis sholah, dirikan sholat. Karena sholat ini mencegah dari perbuatan mendolimi diri kita sendiri, dan juga mencegah mendolimi orang lain. Wa yunfiqu, dan berinfaklah kalian mimma razaqnahum, dari barang razaqnahum yang Allah rezekikan kepada kalian. Sirron, secara sir, secara sembunyi-sembunyi. Wa alaniyatan, dan secara terang-terangan. Berinfaklah dari sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita, secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Min qabli ayyatiya yaumun, dari sebelum ayyatiya, sungguh akan datang yaumun, suatu hari, la bai'un fihi, tidak ada jual beli fihi, di dalamnya, wala hilalun, dan tidak ada juga persahabatan, kolusi, tidak ada. Jadi tidak ada sogok menyogok, tidak ada. Tidak ada pertemanan, tidak ada. Kalau sudah hukum ditetapkan, itulah yang akan kita lakukan, kita akan rasakan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Jadi di akhirat nanti nggak ada jual beli. Apa jual beli jabatan, jual beli hukuman, dari dihukum 10 tahun jadi 2 tahun, tidak ada. Kalau di dunia masih ada. Hukum diperjualbelikan masih ada, masih bisa kalau hidup di dunia. Namun kelak di yaumil kiamah tidak ada, la bai'un fi, tidak ada jual beli. Pangkat jabatan tidak ada, jual beli hukuman tidak ada.
Dari bersalah menjadi benar tidak ada. Sebaliknya yang benar disalahkan tidak ada besok di yaumil qiyamah. Wala hilalun, dan juga tidak ada persahabatan, kekeluargaan tidak ada. Karena keluarganya sendiri kalau di dunia bisa ditolong, bisa diringankan hukumannya, bisa. Namun di yaumil qiyamah kalau sudah masuk ke dalam neraka, azabun azim, azab yang amat besar. Azabun sadid, azab yang amat pedih yang akan mereka rasakan. Sebetulnya neraka itu juga ada di dunia. Selama kita taat kepada Allah, selama kita mengikuti pewaris-pewarisnya dari Rasulullah, sergap dalam mendirikan sholat, sergap dalam mengaji, taat kepada ulama-ulamanya Allah, disuruh infak, disuruh sedekah, mimma razaqnahum, dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka, sirron, secara rahasia, sembunyi-sembunyi. Kita belikan beras 1 sak, kita bawa kepada orang yang membutuhkan, sembunyi-sembunyi, nyuruh orang, nyuruh gojek. Dari siapa ini? Dari Abdullah, dari hambanya Allah, boleh. Wala niatan, atau secara terang-terangan. Dari siapa ini? Dari Mas Budi, boleh, untuk supaya bisa ditiru oleh orang lain. Jangan sampai kita kufur, menutup diri kita dari petunjuk Allah. Jangan sampai nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita maupun kepada orang lain menyebabkan kita kufur kepada Allah. Kalau kepada kita sendiri jelas, nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa harta, berupa pangkat, jabatan, berupa ilmu, kita kufuri dengan cara menyombongkan diri kita. Namun tatkala orang lain yang mendapatkan rezeki, mendapatkan nikmat dari Allah, mendapatkan harta, kekayaan yang melimpah, barokah dari Allah, mendapatkan pangkat, jabatan yang tinggi dari Allah, mendapatkan ilmu yang tinggi dari Allah, kadang kita juga kufur, tidak terima, yang menyebabkan hati kita banyak penyakitnya, iri, dengki, ujub, takabur. Hati-hati. Sebetulnya kita harus juga bersyukur. Misalkan ada saudara kita mendapatkan rezeki yang banyak dari Allah, bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa beli toko untuk usaha. Kita syukuri itu semua. Dengan kita bersyukur, maka Allah juga akan memberikan nikmat kepada kita, karunia kepada kita, bahkan lebih besar, lebih barokah dari saudara kita yang kita juga ikut berbahagia, ikut bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita. Mainnya hanya disyukur, mainnya adalah di mindset kita, di pikiran kita. Jadikan nikmat-nikmatnya Allah yang diberikan kepada kita maupun kepada saudara-saudara kita, jadikan rasa syukur dalam diri kita. Rubah mindset kita dari yang tidak senang menjadi juga ikut bangga, bahagia terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita. Tergantung pikiran kita. Makanya afkaruka aqdaruka.
Pikiranmu adalah takdirmu. Makanya kita nggak boleh berpikiran negatif, nggak boleh berpikiran suudzon, nggak boleh berpikiran jelek kepada orang lain, nggak boleh. Rubah mindset kita menjadi husnudzon, berpikiran positif. Itulah yang akan menyebabkan rasa syukur di dalam hati kita akan muncul, akan bertambah. Kalau kita pandai bersyukur, pasti nikmat-nikmatnya Allah akan diberikan kepada kita. Kalau kita pandai bersyukur, pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah. Jangan justru sebaliknya kita mengkufuri nikmat-nikmatnya Allah yang akan membawa kepada kesengsaraan. Hati-hati dalam memanage mindset kita, hati-hati. Jadikan ibroh kejadian-kejadian, sejarah-sejarah yang pernah terjadi yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Alam taro ilal ladzina baddalu nikmatallahi kufran. Ini dijadikan pegangan, jangan sampai kita juga melakukan menukar nikmat-nikmatnya Allah, mengganti nikmat-nikmatnya Allah dengan kekufuran, dengan keingkaran kepada Allah. Karena itu semua akan berdampak kepada sekitar kita, keluarga kita, anak buah kita, karyawan-karyawan kita. Wa ahallu qaumahum daral bawari. Justru akan menjerumuskan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, karyawan-karyawan kita, anak buah kita kepada darul bawari, kepada tempat yang membinasakan, yaitu jahannam, neraka jahannam. Na'udzubillah. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah, dikelompokkan oleh Allah kepada kelompok golongan hamba-hambanya Allah yang pandai bersyukur. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adra'an nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya seribu bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.